bersama dua teman aku, yaitu Hai, aku Poppy. dan Hai, aku Sally. kali ini kita bakal bahas materi yang super penting banget dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Data dan proses modeling. Nah, pertama kita bahas dulu nih, apa sih sistem informasi akuntansi itu? Jadi, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola data keuangan dari data akuntansi. Tujuannya untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam sistem informasi ada banyak alur data dan prosesnya loh. Supaya sistemnya jelas dan efisien, kita butuh yang namanya pemodelan. Data dan proses modeling adalah teknik untuk memvisualisasikan bagaimana data bergerak dan bagaimana proses berlangsung di dalam sistem. Modeling ini banyak bikin blueprint sebelum rumah dibangun biar semua tahu alurnya kayak gimana. Oke, sekarang giliran aku. Kita mulai dari data modeling dulu ya. Biasanya yang paling terkenal itu pakai ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD itu berfungsi untuk menggambarkan entitas apa saja yang ada di dalam sistem dan gimana hubungan antar entitas itu. Contohnya, dalam sistem penjualan, entitasnya bisa pelanggan, barang, dan juga transaksi. Hubungannya, satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi dan satu transaksi bisa melibatkan banyak barang. Selanjutnya, ada proses modeling. Dan ini biasanya pakai yang namanya DFD atau Data Flow Diagram. DFD ini bantu kita memahami alur data di dalam sistem, mulai dari input, proses, output, kemudian sampai penyimpanan. Nah, ada 4 simbol utama di dalam DFD, yaitu 1. External entity atau persegi, sumber atau tujuan data yang contohnya pelanggan, juga supplier. Dan yang kedua itu proses atau lingkaran atau oval, aktivitas yang mengubah data, contohnya proses penjualan. Dan yang ketiga itu ada data flow atau panah aliran data antar entitas atau proses. Dan yang keempat itu data store, yaitu 2 garis sejajar tempat penyimpanan data. Nah, tingkat DFD juga bertahap loh, mulai dari level 0. Level 0 yaitu konteks diagram, kemudian gambaran besar. Dan yang level 1 itu rinci per proses utama. Kemudian level 2 dan seterusnya makin detail dan sesuai kebutuhan. Sekarang kita coba kasus nyata sederhana ya, biar makin jelas. Misalnya, kita mau bikin sistem untuk toko bunga. Ya, toko bunga. Bayangin nih, kasus misalnya sistem pemesanan di toko bunga, ERD-nya ada entitas pelanggan, pesanan, dan produk bunga. Relasinya, pelanggan bisa melakukan banyak pesanan dan tiap pesanan bisa melibatkan lebih dari satu produk. DFD-nya yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan. Yang kedua, sistem memproses pesanan. Yang ketiga, data disimpan di database. Yang keempat, admin mencetak nota pemesanan. Nah, dengan modeling kayak gini, kita jadi tahu siapa aja yang terlibat dalam sistem, proses apa aja yang terjadi, alur data dari awal sampai akhir. Nah, terus apa sih manfaat modeling ini? Yang pertama, membantu komunikasi antar tim IT, akuntan, dan manajemen. Yang kedua, mencegah kesalahan dalam proses bisnis. Yang ketiga, jadi dokumentasi penting buat pengembangan sistem lebih lanjut. Dan yang terakhir, membantu auditor dalam memeriksa sistem. Nah, itu dia penjelasan dari kita tentang Data dan proses modeling dalam sistem informasi akuntansi. semoga bisa bantu kalian yang lagi belajar SIA ya. Ingat, modeling bukan cuma teori, Tapi juga penting banget buat praktik dan kerja nyata nanti. jangan lupa semangat dan terus belajar. Belajar bareng itu lebih seru loh. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. Kita bantu.
Nah, itu dia penjelasan dari kita. Oh, itu, ulang gitu. Semoga membantu kalian dalam belajar sistem informasi akuntansi. Masih udah nonton, jangan lupa like, comment, And subscribe. dan share.